Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim dinan qiyamina bi Ibrahim hanifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang berbahagia, semoga langkah kita menuju majelis yang mulia ini dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada beliau, rasa syukur yang telah memberikan karunia yang tiada pernah hingga hingga saat ini. Kemudian juga mari kita bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai bentuk rasa cinta kita, untuk rasa sayang kita kepada Rasulullah SAW. Jemaah yang berbahagia, saya masih akan meneruskan pembicaraan saya dalam tulisan saya yang bertemakan puasa fondasi menara cinta. Kalau kemarin saya sampaikan tentang hadis dari yang diriwayatkan oleh Mas Imam bahwa kita hendaknya memperbanyak sholat malam. Jangan lupa kalau sudah masuk ke rumah kita memberikan salam, menyebarkan salam kepada keluarga kita. Dengan demikian keberkahan akan menyelimuti keluarga kita. Begitu pula kalau keluar, berikan salam kepada saudara-saudara kita yang kita temui, sehingga kata Rasul itu akan menambah kebaikannya. Kemudian hal-hal yang penuh dengan nuansa cinta ini jemaah berbahagia, ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Bahkan luar biasa sekali, Rasul mengatakan orang yang berpuasa itu menjalankan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat. Dalam hadisnya yang berbunyi demikian, Lishomu fathatani, bagi orang yang berpuasa itu fathatani, mendapatkan dua kebahagiaan yang hubungan yang membahagiakan. Idza aftara farihan, apabila dia berbuka, dia berbahagia. Iftar, berbuka. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaimi, dan apabila kelak menjumpai Rohnya Allah Subhanahu wa taala, dia berbahagia dengan puasanya. Jamaah yang berbahagia, kalau kita simak hadis tadi bahwa orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala dua, kebahagiaan sekaligus kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia yang pertama, apabila berduka dia berbahagia. Kebahagiaan dunia. Mengapa begitu? Karena orang yang berpuasa itu sadar dengan pernyataan la haula wala quwata illa billah, bahwa kekuatan kita dari terbit fajar sampai dengan matahari terbenam untuk menahan hal-hal bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu bukan semata-mata karena tubuh kita kuat, karena tubuh kita sehat, tidak. Itu karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang berpuasa itu ketika berbuka sangat bahagia. Karena Allah telah memberikan kekuatan untuk menahan tidak minum.
tidak makan, tidak berhubungan asmari. Ini la haula wala quwata illa billah. Di samping itu jamaah yang berbahagia, ada kesadaran kebahagiaan kita itu muncul dikarenakan bahwa Allah itu maha lembut, latif, maha lembut, sehingga orang-orang berpuasa tidak sepantasnya berbicara kotor, tidak seharusnya berbicara kasar, dan kita mampu untuk menahan itu, untuk tidak mengatakan hal-hal yang kotor, tidak mengatakan hal-hal yang kasar, sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu hadis bahwa wasyamu junnatun, bahwa puasa itu adalah perisai, sehingga yakus walayakus, jangan kau ngomong kotor, dan wayas hor, dan jangan berbicara kasar. Ini jamaah kembali. Kesadaran kita akan Allah yang maha lembut itu muncul. Ini yang terpenting. Jamaah yang berbahagia. Mengapa berbahagia? Karena kita sudah diperbolehkan untuk makan dan minum kembali dalam rentan fajar sampai dengan matahari terbenam, atau mungkin dalam rentan 1 Ramadan sampai nanti dengan 1 Syawal kita berbuka pada waktu itu. Nah, mengapa ini membahagiakan kita? Karena ada kesadaran bahwa dengan makan dan minum ini energi kita pulih kembali. Lalu ada komitmen di dalam hati kita, kita bisa melakukan ibadah dalam bentuk yang lain, rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Jamaah yang berbahagia, setiap manusia itu pasti mempunyai cita-cita untuk meraih kebahagiaan. Pasti tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya bersedih, gitu? Tidak ada seorang pun yang hidupnya ingin menderita. Tidak ada seorang pun yang hidupnya itu ingin sengsara. Tidak semuanya ingin berbahagia, dan itu pasti. Walaupun kebahagiaan itu kita raih dengan terlebih dahulu bersedih-sedih, harus kecewa dulu, harus sengsara dulu, harus menderita dulu. Namun cita-cita kita adalah meraih kebahagiaan. Hari kita renungkan itu. Coba yang berbahagia. Namun sayang sekali, hanya sedikit sekali orang-orang yang bisa meraih kebahagiaan yang hakiki, yang sejati, yang sebenarnya. Lalu apa sebenarnya kebahagiaan? Tentu jawabannya adalah karena kita Muslim, adalah kebahagiaan yang sesuai dengan konsep Al-Quran. Jamaah yang berbahagia, menurut konsep Al-Quran, kebahagiaan itu ada 2 segmen, yaitu kebahagiaan dunia, maksudnya bisa berarti harta, dan yang kedua adalah kebahagiaan yang diutamakan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, saya tidak mungkin berbicara 2 hal ini. Baiklah, saya akan bicara hanya 2 saja karena waktunya 3 menit. Bagaimana konsep hidup bahagia yang sejati menurut konsep Al-Quran? Kita bisa melihat jemaah yang berbahagia nanti di surat Yunus. Surat Yunus itu surat nomor 10, ayatnya 58. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah
dan birahmatihi rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, berbahagia. Mengapa? Karena huwa khairun mimma yajma'un, hal itu lebih baik daripada mereka harta yang mereka kumpulkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan karunia Allah dan rahmatnya itu? Ternyata di ayat sebelumnya itu diuraikan jemaah yang berbahagia bahwa yang dimaksud karunia dan rahmat Allah itu adalah ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum, wahai manusia, sungguh telah datang padamu pelajaran dari Tuhan. Ini kebahagiaan, ini kebahagiaan yang dahsyat daripada harta yang kita kumpul. Karena dari pelajaran dari Tuhan kita ini, kita akan mendapatkan perintah-perintah yang mesti kita lakukan, dan kita akan mendapatkan mana larangan-larangannya yang harus kita jauhi. Ini jemaah yang berbahagia. Lalu berikutnya, wasifa'u lima fi sudur, dan penyembuh yang ada di dalam dada, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam sudur, yang ada dalam dada. Kita orang-orang Muslim, orang yang berpuasa apalagi, hendaknya tidak ada rasa dengki, ada penyembuh. Ini adalah kebahagiaan yang paling dasar. Kita tidak boleh iri, kita tidak boleh dengki iri. Kemudian apalagi bersyukur dari nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, karena kita hanya karena memandang orang lain rezekinya lebih banyak. Saya seperti penyembuh siapa? Penyakit yang ada dalam dada. Sama yang berbahagia. Kemudian apa itu yang paling dasar dari Allah agar kita berbahagia? Wahuna warahmatu lil mukminin. Ini adalah petunjuk bagi orang-orang mukmin. Dengan petunjuk ini jemaah yang berbahagia, langkah kita selalu benar, tidak terpleset pada hal yang maksiat. Tangan kita juga tidak untuk melakukan kekerasan. Ini jemaah berbahagia, kebahagiaan dunia yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dalam pertemuan yang lain, bagaimana yang disebut dengan karunia atau kebahagiaan dunia yang mencelakakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.